Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita. Nah, terutama yang paling kita rasakan saat ini adalah disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan hari kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai ayat ke-78. Di ayat ke-77 itu Allah menjelaskan ada orang yang memang dia itu berjanji di 76, 78 itu berjanji kalau sudah Allah beri karunia maka akan bersedekah. Kemudian mereka tidak mau kalau sudah diberi karunia tapi tidak mau. Akhirnya timbullah kemunafikan. Dia akan menimbulkan kemunafikan dalam hatinya. Nah, di sini ada kisah yang diturunkan ya. Ini banyak mufassir Ibnu Abbas dan Hasan Basri menceritakan bahwa ada kisah yang berkenaan dengan ayat ini, yaitu Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Ada hadis ya, sehubungan dengan dia itu ada diriwayatkan beberapa hadis, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ada pula dikemukakan juga oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Ma'an bin Rafi'ah dari Ali bin Yazid dari Abdurrahman Al-Qasim bin Abdurrahman, yaitu budak Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah, dari Abu Umamah Al-Bahili ya, dan dari Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Secara singkat hadisnya mengatakan sesungguhnya Sa'labah ini ya, Sa'labah memohon kepada Rasulullah SAW agar didoakan kepada Allah, didoa supaya dia kaya. Sa'labah berjanji bahwa dia akan memberikan hak, yaitu zakat kepada setiap orang yang berhak. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah mendoakan. Kemudian Rasulullah menyuruhnya agar ia memelihara domba. Kemudian domba itu berkembang biak ya, seperti belatung, banyak sekali. Dombanya menyesai Madinah. Nah, dombanya ini membuat dia lalai untuk mendirikan sholat. Ketika turun ayat tentang zakat yang wajib zakat, Sa'labah berupaya supaya tidak perlu mengeluarkannya. Dia berkata zakat itu kan hanyalah jizyah. Dia tagih beberapa kali, namun tidak memberi ya, sampai turun ayat di antara orang yang berjanji kemarin itu ya. Nah, setelah turun, kemudian Sa'labah bergegas untuk memberikan zakat pada Rasulullah ya. Namun beliau tidak mau menerimanya karena Allah melarang. Allah melarang beliau menerima zakat. Ini sampai Rasulullah Muhammad SAW wafat tanpa mau menerima zakatnya. Nah, demikian pula ketika khalifah sepeninggalnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, ini menolak zakatnya. Para khalifah ini berkata, Rasulullah sendiri tidak menerima zakatnya, maka bagaimana mungkin aku dapat menerimanya? Akhirnya Sa'labah mati
pada masa kekhalifahan Utsman. Nah, samping berbahagia ini ada memang yang meriwayatkan, ada yang menjelaskan kisah ini dapat diandalkan kesahihannya, ada pula terdapat di antaranya terdapat sanad bernama Ali bin Yazid. Ini memang sanadnya lemah. Nah, ini wallahu alam ya kisah itu. Nah, sehingga sama yang berbahagia, nah dari yang kemarin itu Rasulullah mengingatkan, Rasulullah bersabda tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia diberi amanat nah dia berkhianat. Ini kemarin sudah kita bahas ayatnya. Mereka tanya, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui rahasia dada mereka, juga bisikan mereka ini, sehingga di sana mereka ditanya seperti itu ya tetap saja Allah mengetahui setiap yang nyata, yang gaib, yang dibisikkan, yang dirahasiakan, ini mengetahui semuanya. Macam yang berbahagia, pada kali ini kita akan melanjutkan, yaitu di ayat ke 79. Di sini 79. Ayatnya berapa nih? Ini ya 79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sahirallahu minhum walahum adzabun alim. Di sini Allah menjelaskan kepada kita alladzina, yaitu orang-orang. Ada orang-orang yang di sana yalmizuna, mencela. Mereka itu mencela, orang-orang itu mencela. Wal mutawwi'ina, orang yang di sana memberi. Mutawwi ini memberi dengan sukarela. Mencela orang yang memberi dengan sukarela minal mu'minin, dari orang yang beriman, fi shadaqah, dalam hal sedekah, ini. Padahal itu mereka memberikan dengan taat, ini dicela oleh orang-orang ya, orang-orang yang mencela itu. Nah, terus di situ walladzina, dan orang-orang la yang tidak yajiduna, tidak memperoleh apa-apa illa juhdahum, kecuali hanya sekedar ya kesanggupannya mereka saja. Illa juhdahum fayaskharuna minhum, maka mereka orang munafik ini menghina mereka, itu menghina mereka atas pemberiannya yang tidak seberapa ya, taat, tidak memperoleh apa-apa selain yang sekedar kesanggupannya saja, memberikan sedekah sedikit. Nah, ini dicela, dia hina, dicela, dihina. Maka sakhirallahu, menghina mereka, yaitu Allah, minhum, Allah menghina mereka, walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa, azab, alim, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab, siksa, alim, yang sangat-sangat pedih. Nah, jam yang berbeda ternyata ini masih kelanjutan dari sifat kaum munafik yang kemarin itu. Ini tidak ada seorang pun yang terlepas dari celaan dan ejekan mereka ini dalam segala hal ini. Orang munafik memang gitu ya. Nabi menyakiti Nabi ya, dan terusnya. Ini ada orang yang punyanya sedikit ya, dia taat,
terus dia memberikan sedekahnya, orang yang rajin bersedekah ini pun tidak luput dari ejekan mereka. Jika orang itu membawa harta yang banyak, ya dikatakan orang riya. Jika hartanya yang dibawa itu sedikit, nah, ini mereka mencela juga. Sungguhnya Allah tidak membutuhkan yang sedekah itu sedikit itu. Itu dalam riwayat Al-Bukhari ada seperti itu dari Ibnu Mas'ud ya. Ketika ayat tentang zakat ini diturunkan, nah, kami memikul barang di atas pundak. Nah, kemudian datanglah seseorang menyedekahkan harta yang banyak. Nah, kaum munafik berkata, orang ini riya. Terus datang pula orang lain dengan yang menyedekahkan satu sok saja. Kemudian orang munafik berkata, sesungguhnya Allah nggak perlu sedekah ini. Nah, ini hadis riwayat di situ dari Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Syu'bah. Jamaah yang berbahagia, ini ada hal-hal semacam ini memang yaitu sifatnya orang munafik tadi. Ada juga riwayatkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi As-Salil, dia berkata, seseorang singgah pada majelis kami di Baqi. Orang itu berkata, ayahku atau pamanku menceritakan padaku bahwa dia melihat Rasulullah SAW di Baqi sedang beliau bersabda, barang siapa yang menyedekahkan sesuatu, maka aku akan mempersaksikannya pada hari kiamat. Abi Salil berkata, kemudian aku pun melepaskan ikat sorbanku 1 atau 2 buah. Aku ingin bersedekah dengan keduanya agar aku memperoleh apa yang didapat oleh manusia. Kemudian aku mengingatkan sorbanku. Nah, tiba-tiba datang seseorang. Aku belum pernah melihat orang Baqi yang sehitam, sekecil dan seburuk dia. Dia mengendarai unta. Aku belum pernah melihat di Baqi ada betis unta yang sebagus itu. Aku berkata, apakah unta ini merupakan sedekah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, benar. Salil berkata, unta ini bukan milikmu. Salil berkata, kemudian orang hitam itu mencela dan berkata, orang ini bersedekah hanya sedekah seperti ini. Nah, demi Allah unta itu lebih baik daripada sedekah ini. Sedekah yang tadi, yang sedikit sorban tadi. Ucapan itu terdengar Rasulullah. Nah, beliau bersabda, bukan demikian. Nah, justru sedekah ini, sedekah yang sedikit itu lebih baik daripada kamu dan daripada unta itu. Nah, beliau mengatakan sampai 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan, celakalah para pemilik unta yang bohong. Beliau mengatakan sampai 3 kali. Para sahabat berkata, kecuali siapa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kecuali orang yang berkata terhadap hartanya begini dan begitu. Beliau menyatukan antara telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya berbahagialah orang yang zuhud dalam penghidupannya dan bersungguh-sungguh dalam peribadatan. Dia mengatakan sampai 3 kali juga. Nah, jamaah yang berbahagia ini hadis-hadis yang berhubungan dengan sedekah, tapi ini orang-orang yang orang munafik ini mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan taat. Ada orang yang tidak memperoleh cuma sanggupannya itu ya dicela juga. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, sehubungan dengan ayat ini, Abdurrahman bin Auf datang membawa 40 on emas kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian datanglah seorang Ansor membawa 1 sok makanan. Ya, itu memang. Maka sebagian kaum munafik berkata, orang munafik berkata, demi Allah, tidaklah Abdurrahman datang membawa barang sebanyak itu melainkan hanya karena ingin dilihat orang lain. Ya. Mereka pun mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak membutuhkan 1 sok makanan itu. Nah, ini dalam riwayat dari Al-Aufi dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa Rasulullah
bin Auf itu datang dengan membawa 100 on emas. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia dari sini ya, kita tahu sifatnya orang munafik itu. Allah menjelaskan sebagian orang munafik ini menghina mereka yang yang sedekah banyak dicela, diejek ya. Kalau orang yang ini sedekahnya sedikit diolok-olok, dihina, maka Allah juga menjelaskan di situ, sakhirallahu minhum, Allah juga membalas penghinaan mereka itu nanti. Walahum adzabun alim, dan mereka ada siksa yang menyakitkan. Nah, jadi di sini pelajaran yang bisa yaitu kita ambil untuk masa kita ini ya kita jangan seperti itu gitu aja. Kalau misalnya orang sedekah dikit banyak ya memang itu kesanggupannya. Terus untuk diri kita sendiri ya ini jangan juga mencela. Kalau kita sedekah ya apapun sudah disedekahkan hanya karena Allah saja. Nah, ini jadi tidak perlu risau dengan ejekan orang. Karena apa itu tadi? Kalau ada orang suka ngejek ya yang datang membawa banyak juga dicela, yang menyedekahkan sedikit juga dihina. Nah, ini memang itu. Mereka menghina mereka tadi. Orang-orang munafik menghina, mencela orang yang bersedekah. Nah, nanti Allah akan membalas. Sakhirallahu minhum. Nanti Allah membalas penghinaan mereka itu. Walahum adzabun alim. Ini orang munafik seperti itu. Kita jangan sampai seperti mereka. Nauzubillah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kita lanjut di ayat ke-80. Wah, ini tambahan ini. Ini peringatan bagi kita. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falay yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, ini istaghfir lahum, kamu itu mohon ampun pada mereka, istaghfir lahum, atau la tidak tastaghfir lahum, kamu tidak memohonkan ampun pada mereka. Kamu memohonkan ampun pada mereka atau tidak memohonkan ampun pada mereka, ini yang sama saja ya. In tastaghfir lahum, ini jika ini sama saja, minta kamu mohon ampun untuk mereka, tidak mohon ampun untuk mereka ya sama saja. In tastaghfir lahum, jika kamu itu memohonkan ampun untuk mereka 70 marratan 70 kali. Ini dia masih hidup saat itu ya. Ini tadi ada banyak orang mencela. 70 kali. Fa maka lan tidak pernah akan, pakai lan ini Allah. Lan tidak pernah akan. Tidak akan. Sekali-kali tidak akan. Yang firallahu lahum, dia Allah mengampuni bagi mereka. Nah ini menakutkan ini. Maka ya kita itu tadi jangan sampai tergiur apapun, ya jangan sampai tertipu, apalagi nanti terkendali oleh iblis sampai menjadi golongan orang-orang yang munafik yang dijelaskan Allah ini. Kamu mohonkan ampun untuk mereka, tidak mohonkan ya podo ae. Jikapun kamu memohonkan pada mereka, memohonkan ampunan pada mereka sampai ping 70 kali, maka sekali-kali tidak akan Allah itu mengampuni mereka, memberikan ampun pada mereka.
Loh, kenapa misalnya kok begitu ya? Kok mungkin ada orang yang mikir kok Allah tidak mengampuni, padahal Allah kan Maha Pengampun. Dzalika, nah yang demikian itu bi annahum adalah karena mereka itu annahum kafaru. Mereka kafir, mereka ingkar, mereka menutup hatinya billahi wa rasuli, mereka menutup hatinya itu dari Allah ya. Mereka kufur dengan Allah dan Rasulnya. Yang munafik kan mereka prinsipnya kafir ya. Cuma bajunya baju iman. Yang pakai baju iman, polesan iman itu untuk menutupi kekafiran yang ada dalam hatinya. Nah ini sampai kapan pun ada. Orang seperti ini sampai kapan pun ada, maka kita ya seperti kemarin tuh sampai Rasulullah juga diejek-ejek. Ini Rasul cuma ngikuti aja kata orang ya. Ini sama yang berbahagia, makanya karena mereka itu prinsipnya kufur pada Allah dan pada Rasulnya, inilah dasarnya. Maka apapun, berapapun yang mereka infakkan, berapapun kami itu memohonkan ampun pada mereka, ya nggak ada gunanya orang kafir. Ya, orang kafir, orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang terakhir menutup, ya sudah, nggak berguna. Ini tidak berguna. Siapapun memohonkan ampunan untuk mereka. Ini bagaimana apa nggak tahu ya? Kita kan juga nggak tahu ya. Orang-orang seperti mereka itu nggak tahu. Orang-orang munafik ini nggak tahu. Karena tidak tahu ya gimana namanya tidak tahu. Kalau Rasulullah diberitahu ini orang munafik ini jangan diterima zakatnya dan sebagainya. Kalau kita ya memang nggak tahu, kecuali yang memang ada intel ya, ada yang bagian peneliti. Oh orang ini begini di depan begini, di belakang begini, itu sudah lain lagi ya. Nah ini di akhir ayat ini, di ujung ayat ini Allah menjelaskan wallahu la yahdi al-qaumal fasikin. Allah dan Allah la yahdi, tidaklah Allah itu memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, yang rusak. Sehingga jamaah berbahagia ini yang saat itu Nabi nih. Kamu memintakan ampun untuk mereka atau kamu tidak mintakan ampun untuk mereka, atau kamu, dan jika kamu itu memintakan ampun pada mereka, untuk mereka sampai ping 70 sampai 70 kali, Allah pun tidak akan pernah mengampuni mereka. Ini Nabi diberi wahyu Allah seperti itu. Maka jadi kalau 70 kali itu ya tandanya serius banget ya, minta ampun sampai ping 70 ya, sampai 70. Ini hal saat itu ya. Orang-orang Arab menggunakan ayat 70 itu hanya bukan untuk membatasi, tapi itu dipahami itu ya banyak banget ya, serius gitu ya, keseriusan dalam minta ampun sampai serius ping 70 misalnya, ya Allah nggak akan mengampuni. Makanya di sini kita ya pelajarannya seperti itu. Makanya orang munafik ini ya susah, memang sulit. Nah maka di sini ada riwayat Asy-Syafi'i berkata, tatkala Abdullah bin Ubay sakit parah, maka anaknya pergi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia berkata, sesungguhnya ayahku sekarat, aku ingin engkau menengoknya dan mendoakannya. Terus beliau bertanya, bersabda kepadanya,
Tanya, siapa namamu? Al-Habab bin Abdullah. Beliau bersabda, bukan, tapi namamu adalah Abdullah bin Abdullah. Sesungguhnya Al-Habab itu nama setan. Kemudian beliau bersamaan itu hingga melihat Ubay dan memakai kemejanya sedangkan dia berkeringat, dan Nabi pun mendoakan. Maka dikatakan pada beliau, mengapa engkau mendoakannya? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, walaupun kamu mohonkan ampun bagi mereka 70 kali, ini jika dibolehkan saya akan memintakan ampun lagi. Nah, di situ berarti ini di hadis ini dengan ada hadis yang sama juga diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, Mujahid, dan dari Qatadah bin Di'amah. Nah, ini yang berbahagia dasarnya bahwa Rasulullah sendiri pun minta ampun untuk mereka, ya mereka ini Allah tidak akan mengampuni. Maka bahaya sekali orang-orang bersifat munafik ini. Macam yang berbahagia, ini dua ayat tadi, orang yang suka mencela orang yang bersedekah, menghina orang yang bersedekah. Orang jenis munafik ini memang menyembunyikan kekafiran dengan baju, dengan polesan iman. Kayaknya beriman, ngomongnya iman, pokoknya itu. Tapi prinsipnya itu tadi munafik karena dia kufur ya. Prinsipnya kufur pada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk untuk kaum yang fasik, yang rusak. Nah, yang berbahagia ini. Nah, di ayat berikutnya di ayat 81 ya. Farihal mukhallafuna bimaq'atihim khilafa Rasulillahi wa karihu an ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun. Mereka gembira, orang-orang itu yang ditinggalkan itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah. Ini mereka duduk-duduk bersama orang yang di belakang Rasulullah, ya, mereka enggak. Ini mereka tinggal. Wakarihu, mereka tidak suka ayu jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka itu enggak suka karihu. Ya. Mereka enggak suka untuk mereka itu berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Ini ada kan kemarin sudah ya, ada minta izin gini gitu. Rasul juga diingatkan, kenapa sih kamu itu memberi izin pada mereka sebelum jelas mereka itu siapa, orang benar apa orang dusta. Maka di sini Allah menjelaskan ini. Mereka itu merasa gembira, orang-orang yang ditinggalkan itu merasa gembira, duduk-duduk, ya, enggak ikut berjihad bersama Rasulullah. Ya, mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, ya, la tangfiru fil har. Jangan kalian berangkat di panas terik ini. Nah, ini mereka ya ini menghalang-halangi orang yang ingin berjuang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ini dihalangi dengan omongannya seperti itu. La tangfiru fil har. Jangan kalian itu berangkat dalam panas terik ini. Ini di perang Tabuk ya. Mereka juga tinggal. Ini. Jangan kamu berangkat di panas terik ini. Memang itu musim panas yang hebat ya. Nah, mereka lebih suka yaitu duduk-duduk di bawah naungan pohon dan sebagainya. Qul, maka katakan, naru jahannama asyaddu harra. Neraka jahanam itu
jauh sangat-sangat lebih panasnya. Jadi panasnya bulan musim panas yang hebat saat itu dalam perang Tabuk itu mereka gak gelem, ya, mereka tinggal di belakang, mereka senang untuk tinggal di belakang, mereka nggak ikut-ikut. Maka ini mereka bilang gitu, ya udah katakan aja api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya dibanding ini medan perang Tabuk itu. Nah, sehingga Jambi yang berbahagia, pertanyaan terakhir, laukanu yafqahun, kalau mereka itu mengerti bahwa api neraka jahanam itu sangat-sangat jauh lebih panas. Kalau mereka tahu tapi lau kan lau itu suatu kondisi yang tidak pernah akan terjadi. Maka kalaulah mereka tahu, ya mereka nggak pernah tahu, memang nggak pernah yakin, nggak pernah iman pada Allah dan Rasulnya, sehingga yaitu mereka suka duduk di belakang, mereka tinggal nggak ikut berjuang, nggak ikut berjihad di jalan Allah. Ini dengan harta dan jiwanya mereka nggak suka. Maka ini Jambi yang berbahagia ini ya juga untuk katakanlah saat ini kondisi-kondisi apapun kan saat itu dijelaskan seperti itu. Nah, zaman kan berulang. Kejadian di Quran memang itu pelajaran yang nyata dari kisah nyata. Bagaimana Allah menjelaskan, memberi pelajaran tentang sifat-sifat dan semuanya mereka itu seperti itu. Nah, saat ini apa nggak ada ya? Ya ada. Saat ini pun tidak ada. Jadi apapun di dalam kondisi apapun ke sesuatu masa lalu, tarikh sejarah masa lalu, sejarah akan berulang. Nah, maka Allah memberikan pelajaran dalam Quran ini, dalam Al-Quran ini tidak hanya kita disuruh perintah sholat, enggak, tapi benar-benar menjelaskan sesuatu dengan sangat-sangat gamblangnya, sangat jelasnya. Ada apapun di sana, orang tipenya seperti ini harus bagaimana, ada orang yang utang harus ditagih berkali-kali, itu pun sampai kamu melenggar nagih, mereka juga kadang-kadang tetap saja nggak mau. Nah, ini hal-hal seperti ini kita bisa memahami setelah kita membaca, kemudian ya memikirkan dikit demi sedikit. Oh begini toh maksudnya. Oh kalimat ini begini. Oh sifat-sifat orang seperti itu begini. Mereka memang tidak suka untuk berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Mereka yaitu sukanya tinggal di belakang, duduk-duduk. Mereka menghalangi orang lain yang mau serius, sudah serius jihad di jalan Allah, mau serius ya dilemahkan. Jangan kalian berangkat, ini panas. Ya, ini supaya mereka punya teman, maunya gitu ya. Maka Jambi yang berbahagia, di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, nah ini falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Wal yadhaku qalilan, silakanlah mereka itu tertawa doha itu. Wal yadhaku, maka silakan mereka tertawa qalilan sedikit. Silakan sudah, hendaklah mereka tertawa sedikit saja. Wal yabku katsiran, dan mereka akan menangis itu banyak mereka akan menangis dengan banyak. Sebagai apa? Balasan jazaan, pembalasan bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa
yang mereka kerjakan, mereka usahakan, mereka perbuat, mereka kasabkan. Nah ini jaminan berbahagia. Mereka di dunia ya tertawa sedikit, ya sedikit aja di dunia tertawa sedikit. Nanti ya di akhirat mereka akan menangis-nangisnya. Nah, di sini ada Al-Hafidz Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas bin Malik, ya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini sabda Rasulullah, wahai manusia, menangislah. Jika kamu tidak dapat menangis, maka usahakanlah untuk menangis. Karena penghuni neraka pun menangis hingga air matanya mengalir di wajahnya seperti selokan-selokan, hingga air mata pun kering. Kemudian mengalirlah darah dan mata mereka pun terluka. Andaikan perahu dilintaskan di sana, niscaya dapat melintas. Nah, ini jaminan berbahagia. Makanya di sini kita diwanti-wanti dengan pelajaran ini oleh Allah, jangan sampai seperti mereka, orang-orang munafik. Kalau di apa kalau itu ada ya, idz qala lahu rabbuhu, ya, ketika Nabi Ibrahim idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabb berfirman pada Ibrahim, ya, berkata pada Ibrahim, aslim, tunduklah, patuhlah, Islamlah. Maka ini aslamtu lirabbil alamin, yang dikatakan Nabi Ibrahimnya aslamtu lirabbil alamin. Nah, kita ya harus niru itu, aslamtu lirabbil alamin. Ini di bacaan iftitah salat malam itu ada. Mungkin sudah pernah pakai. Ada di salat malam itu ada hadis panjang, iftitahnya ada di situ. Allahumma lakal hamdu antal haq wa atul haq dan sebagainya. Terus sana ada Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala ini wa ila qasamtu dan sebagainya. Itu dibaca saat salat sendiri di malam hari. Ada panjang. Allahumma antal haq wa antukal haq wa qaulukal haq alikal haq wal jannatu haq wa naru haq wa sa'atu haq wa nabiyuna haq wa Muhammadul aslam haq. Allahumma laka aslamtu dan terusnya panjang. Ini iya, coba nanti kita cari di internasional ada nih, di web internasional ada sunnah.com itu. Nanti kita coba carikan hadisnya, nanti saya share nih. Ada nanti bisa di sana kalau sudah kita pahami, ya memang artinya di situ bahasa Inggris, bisa kita translate, kita copy, kita translate, nanti kan tahu. Ya. Sehingga benar-benar ketika di salat malam itu membaca doa itu, berarti itu Nabi Ibrahim disuruh, ya, idz qala lahu rabbu aslim, tunduklah, patuhlah. Nah, maka ketika kita malam menghadap Allah, ya seperti Nabi Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin, aku tunduk patuh Islam pada Rabb semesta alam. Maka di sana kita, ya Rasulullah sudah mengajari kita seperti itu, kita tinggal tiru, kita benar-benar resapi, benar-benar ini apa ya, diyakini seyakin-yakinnya, dimasukkan ke dada lah. Ini termasuk ini saya tulis far, kenapa ini saya tulis far? Ini saya tulis far yang pagi hari misalnya Rasulullah menjelaskan saya tulis far, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu Rasulullah menjelaskan siapa yang baca itu pagi hari dengan penuh keyakinan, ya. Nah, kemudian penuh keyakinan yang dibaca tadi itu, penuh keyakinan penghayatan, terus dia siang itu kalau dibaca pagi, siang itu mati sebelum matahari terbenam, maka dia dijamin penduduk surga. Penjelasan seperti itu. Ketika qala berkata di malam hari, katakan habis maghrib, ya,
berkata seperti itu, Zaidul Istighfar, diyakini, ya, seyakin-yakinnya itu, kemudian dia di malam itu mati sebelum matahari terbit, maka dia dijamin penduduk surga. Ini pelajaran-pelajaran yang sudah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah mencatatkan ini, Rasulullah kan dijelaskan oleh Allah itu, ini uswatun hasanah, contoh yang terbaik, ya, teladan yang baik. Maka kita tinggal neladani saja, niru apa yang disampaikan beliau, kita tiru, kita pakai. Nah, ini berarti kita di sana seperti yang Allah jelaskan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Rasulullah disuruh menyampaikan qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua itu kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku, Rasulullah disuruh mengikuti. Maka kita cari hadis-hadis yang sudah dicatat oleh para sahabat, terus yang valid, yang sahih, itu benar-benar dan diteliti oleh para ahli, peneliti-peneliti itu, kemudian itu benar-benar valid, sahih, kita tinggal tiru. Berarti kita meniru Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikuti aku, berarti kita mengikuti Rasulullah. Berarti itu kita cinta pada Allah, kita meniru Rasulullah. Nah, ini kita jangan sampai ngarang-ngarang sendirilah. Apalagi ritual-ritual ngarang-ngarang dewe, ya, jatuhnya nanti seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti Quraisy saat itu, ada patung-patung. Saat ini pun banyak soalnya hal seperti itu. Ya, awalnya kagum pada orang-orang alim, orang-orang soleh dikagumi, terus dipupuk kagumnya sampai dikultuskan, lama-lama dijadikan wasilah, pelantara, minta, akhirnya nanti juga dimintai. Ketika ditanya, kenapa kok ke sana? Oh, Ki, Mbah putuku. Ini kadang-kadang belarahnya ke situ, makanya kesyirikan itu tidak datang dengan frontal, ya. Tidak datang dengan frontal, tapi pelan-pelan dibelokkan. Seperti kemarin sudah jelaskan, ya. Kamu akan mengikuti sampai mereka masuk ke lubang biawak, kamu juga ngikut. Nah, ini kita jangan sampai, ya. Pokoknya kita hanya apa yang sudah Allah firmankan dalam kalam Allah, yaitu apa yang sudah Rasulullah sabdakan, di situ sunnah Rasul yang sudah diteliti oleh para ahli peneliti yang ahli, diteliti banget, dan itu benar-benar valid, ya sudah, kita tinggal tiru. Kita jangan ngarang-ngarang sendiri, ya. Wah, macam-macam itu pokoknya, ya sesuatu apapun yang di sana, kalau ada ngarang sendiri nanti ada ajaran Rasul yang pasti dikalahkan, ditumbangkan. Ada misalnya manusia ngarang suatu ritual ibadah, pasti ada ritual ibadah contoh dari Rasul yang dirusak, ditinggalkan, pasti ada. Nah, ketika kita menegakkan sunnah Rasul, berarti harus berani menumbangkan apapun karangan manusia zaman sekarang ataupun zaman dulu lah. Biasanya karangan itu juga kata nenek moyang, ini ujungnya di sana nanti. Yang istilahnya nenek moyang itu yang banyak menyimpang. Pokoknya cari Mbah Buyut ben ini gila, ini susah. Nah, kalau mereka ya, Rasulullah gak nyontohkan gitu aja wis. Tidak ada contoh dari Rasulullah, ya sudah, kita nggak usah melakukan. Wong kita meniru saja, mencontoh Rasulullah selengkap-lengkapnya nggak akan bisa, sudah. Ini
kita nirunya paling hanya berapa persen. Berapa persen. Ya maunya sih semua ya, maunya. Ya mudah-mudahan lah Allah menolong untuk bisa meniru sebanyak-banyaknya. Nah, jam yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita bahas pagi ini sampai ayat ke 82. Insyaallah besok ke 83. Nah, ini mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Amin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.